Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau belajar penyusutan dengan metode saldo menurun. Mau ikut? Boleh, kita pahami dulu apa itu penyusutan aset tetap dengan metode saldo menurun. Metode saldo menurun juga dikenal sebagai declining balance method, menghitung penyusutan dengan menerapkan tarif penyusutan tetap pada nilai buku bersih aset, yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan setiap tahun. Dengan demikian, beban penyusutan akan berkurang seiring dengan berkurangnya nilai buku aset. Biar makin paham, langsung ke soal ya. Soal nomor 1. Sebuah perusahaan membeli mesin seharga 100 juta rupiah dengan umur ekonomis 5 tahun dan tarif penyusutan 20%. Maka perhitungan beban penyusutan untuk tahun kedua. Nah, kita hitung dulu ya, beban penyusutan tahun pertama. Tahun pertama itu 20%. 20% dikali 100 juta rupiah. Dikali apa? Harga belinya. 100 juta rupiah dikali 20% sama dengan 20 juta rupiah. Untuk tahun kedua, nilai buku setelah tahun pertama menjadi nilai buku tahun keduanya yaitu 100 juta rupiah dikurangi tadi penyusutannya berapa? 20 juta kan? Maka 100 juta rupiah dikurangi 20 juta rupiah. Hasilnya adalah 80 juta rupiah. Itu nilai buku setelah tahun pertama. Nah, sekarang beban penyusutan, kita cari beban penyusutan tahun kedua. Tahun kedua itu maka pakai dasar nilai buku tahun kedua juga tadi ya, 80 juta ya. Maka tarifnya tadi kan 20%, maka 20% dikali 80 juta rupiah. Maka beban penyusutan tahun kedua adalah 16 juta rupiah. Jadi untuk metode saldo menurun ini memungkinkan perusahaan untuk mencatat biaya penyusutan yang lebih tinggi di awal masa manfaat aset, yang sangat berguna untuk aset yang cepat usang atau memiliki biaya pemeliharaan yang meningkat seiring bertambahnya usia. Yuk kita ke soal kedua. Soal 2. Sebuah peralatan dibeli pada awal tahun dengan harga 150 juta rupiah. Peralatan tersebut memiliki umur ekonomis 10 tahun. Hitunglah beban penyusutan tahun kedua menggunakan metode saldo menurun dengan tarif yang dihitung dari 2 kali tarif garis lurus. Di sini ada 2 kali tarif garis lurus. Masih ingat ya, garis lurus gimana? Yang garis lurus harga perolehan dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi umur manfaat, masa manfaat atau umur ekonomis. Karena di sini nggak ada nilai residu, ya sudah langsung aja ya. Maka tarif garis lurusnya adalah 1 per umur manfaat, yaitu 1 per 10. Kenapa 10? Karena umur manfaatnya atau umur ekonomisnya 10 tahun. Maka diperolehlah tarif garis lurusnya 10%. Nah, untuk tarif saldo menurun tadi kan sudah disebutkan bahwa tarifnya adalah 2 kali tarif garis lurus. Maka tarif saldo menurunnya 2 kali tarif garis lurus sama dengan 2 kali 10% sama dengan 20%. Terus, beban penyusutan tahun pertama kita hitung dulu. Sama dengan harga perolehannya tadi berapa? Harga belinya dibeli seharga 150 juta rupiah dikali 20%. 20% itu sama dengan 0,2 nih ya, sama aja ya. Sama dengan 30 juta rupiah. Nah, sudah dapat penyusutan tahun pertama, maka kita bisa cari nilai buku awal tahun kedua, yaitu harga perolehannya berapa dikurangi penyusutan tahun pertama, yaitu 150 juta rupiah dikurangi 30 juta rupiah, diperolehlah 120 juta rupiah. Nah, udah ketemu kan? Maka beban penyusutan tahun kedua yaitu 120 juta rupiah. 120 juta rupiah itu berasal dari nilai buku awal tahun kedua dikali tarifnya, yaitu 20%. Diperolehlah berapa? 24 juta rupiah. Jadi, beban penyusutan tahun kedua adalah 24 juta rupiah. Nah, metode saldo menurun ini yang double ini ya, dua ini menggunakan tarif penyusutan 2 kali lipat dari metode garis lurus. Nilai buku aset pada tahun kedua dihitung setelah dikurangi penyusutan tahun pertama. Kemudian dikalikan dengan tarif saldo menurun. Gitu deh. Yuk kita lanjut ke soal 3. Sebuah aset dibeli seharga 500 juta rupiah dengan umur manfaat 5 tahun dengan tanpa nilai sisa. Hitunglah
beban penyusutan tahun ketiga menggunakan metode saldo menurun dengan tarif 30%. Tadi udah yang soal sebelumnya, tahun kedua, sekarang bertambah lagi, menurun lagi. Ditanyakan tahun ketiga, maka tahapannya makin banyak. Nggak apa-apa, kita nikmati prosesnya. Yang pertama kita cari dulu beban penyusutan tahun pertama. Penyusutan tahun pertama itu diperoleh dari tarifnya tadi kan 30% ya udah dapat, harga perolehannya 500 juta, ya sudah tinggal dikalikan aja. 500 juta rupiah dikali 30% sama dengan 150 juta. Maka nilai buku awal tahun kedua, nilai buku tahun keduanya diperoleh dari 500 juta rupiah dikurangi penyusutan tahun pertama, 150 juta rupiah. Diperolehlah 350 juta rupiah. Udah itu ya. Terus kita cari beban penyusutan tahun kedua. Penyusutan tahun kedua ini dari harga, bukan harga lagi ya, bukan harga perolehan lagi ya, tapi nilai buku tahun kedua berapa? 350 juta rupiah dikali 30% sama dengan 105 juta rupiah. Lalu nilai buku awal tahun ketiga. Nilai bukunya tinggal dikurangi ya, dikurangi dari nilai buku awal tahun kedua dikurangi penyusutan tahun kedua. Berapa? 350 juta rupiah dikurangi 105 juta rupiah sama dengan 245 juta rupiah. Terus kita cari yuk beban penyusutan tahun ketiga. Berapa tuh? Dari nilai buku awal tahun 3 dikali tarifnya 30%. 245 juta rupiah dikali 30%, maka diperolehlah 73 juta 500 ribu rupiah. Jadi beban penyusutan tahun ketiga adalah 73 juta 500 ribu rupiah. Nah, dalam metode saldo menurun ini, setiap tahun nilai buku aset berkurang akibat penyusutan tahun sebelumnya. Makin banyak yang ditanyakan, maksudnya tahun keberapa itu yang makin nyusut, makin nyusut, makin nyusut, makin hilang. Gitu. Nah, beban penyusutan tahun ketiga dihitung dengan mengalihkan nilai buku pada awal tahun ketiga dengan tarif penyusutan yang diberikan. Di soal ini 30%. Sekian dulu ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, buat yang baru mampir ke channel ini, klik like, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.